Oke, salam sukses, salam sejahtera buat semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang perhitungan sederhana yang sebenarnya juga sering dibahas atau sering kita lakukan dalam bisnis sehari-hari. Bagaimana untuk mengetahui suatu bisnis itu menguntungkan atau tidak, bagaimana target untuk mencapai keuntungan. Karena sering sekali mendapatkan permasalahan, ternyata bisnis kita, omset kita hanya habis untuk menutupi biaya-biaya kita saja. Kenapa? Karena perhitungan di awal kita hanya memperhitungkan omset untuk menutupi biaya tersebut, tapi bukan menggunakan margin untuk menutupi atau menghandle biaya-biaya tersebut. Jadi kita ambil kasus bagaimana misalnya kita akan berbisnis fried chicken, Boot Fried Chicken. Jadi kita berbisnis Boot Fried Chicken dengan pola kita beli franchise merek tertentu dari fried chicken. Jadi misalnya kita akan melakukan bisnis dengan Boot Fried Chicken dengan merek X, dengan merek X. Nah, kita harus perhatikan modal dasar kita, dan kita harus lihat juga potensi pasar kita. Ya, potensi pasar kita. Nah, tujuan kita adalah kita pengen tahu berapa sih minimal unit jual kita per hari, berapa produksi penjualan kita per hari. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, untuk bisnis fried chicken ini kita membutuhkan modal. Modal awal adalah modal lisensinya, anggap saja 17 juta. Dimana memang pada umumnya untuk franchise fried chicken itu tidak dibatasi umur lisensi franchise-nya, jadi jangka panjang. Tapi untuk kebutuhan perhitungan kita estimasikan umur ekonomisnya 5 tahun. Umur ekonomisnya 5 tahun. Dari 5 tahun ini kita bagi, dapat per bulannya berarti 283.000 sekian. Kita asumsikan per hari 14.000. Jadi kita turunkan perhitungan kita, kebutuhan uang kita berapa, per bulan berapa, diturunkan per hari berapa, hingga nanti kita dapat unit per hari yang harus dijual berapa. Selanjutnya biaya operasional untuk bisnis ini, gas dan lain-lain 400.000, per harinya 20.000. Sedangkan biaya HPP, harga pokok produksi kita, misalnya tepung dan lain-lain, tidak kita hitungkan di sini, karena sudah kita hitungkan di margin laba yang akan kita ambil. Di sini 38% margin kita, ya, dari harga jual 8.000. Ya. Jadi bagian dari keuntungan kita ada 8.000 kurang 3.000, 5.000. Di dalam 5.000 itu ada harga pokok produksi kita. Jadi tidak saya masukkan di sini. Walaupun bisa, tetapi untuk sederhananya tidak saya masukkan di sini. Asumsinya kita sudah ambil di dalam laba kita. Sewa tempat saya asumsikan 500.000 per bulan, harus kita cadangkan 500.000 per hari, kita cadangkan 25.000. Misalnya kita menggunakan dana cicilan bank, per bulan kita harus cicil 1 juta, per hari berarti cadangkan 50.000. Gaji 1,2 kita cadangkan, per harinya 60.000. Dari total tersebut setelah kita hitung per bulan, dan kita cadangkan hitungannya per hari, berarti per hari kita butuh 169.000 sekian, ya. Dari 169.000 per hari harus kita punya uang 169.000. Kita bagi dengan laba per potong ayam, labanya. Berarti bukan harga jual ayamnya, labanya 3.000. Jadi kita harus jual 56 potong ayam. Bagaimana keuntungannya? Nah, di sini target yang harus kita capai adalah target keuntungan, bukan target menutupin biaya, tapi target keuntungan. Sebagai dasar perhitungan kita tadi adalah laba. Ya, di sini labanya 3.000, bukan harganya. Jadi tidak dibagi 8.000, tapi dibagi 3.000, sehingga dapatlah 56 ayam. Kalau harga jual 8.000 dengan jumlah ayam yang harus kita jual 56.000 per hari, 56 ayam per hari, berarti kita sehari dapat 451.000 sekian. Dan ini, angka ini di atas harga biaya yang akan kita tutupi per hari. Ya, biaya butuh 169 sama ini.
Dari laba tersebut, kita akan mendapatkan laba 281.000 atau 282.000, saya bulatin ya. Jadi poinnya berapa dijual per hari, biaya yang harus kita tutupin termasuk cadangan, perhitungan franchise dan lain-lain. Walaupun ini sebenarnya sudah kita bayarkan di muka ya. Laba per hari 281.000, berarti laba per bulan kita 5,6 juta. 5,6 ini jangan lupa tidak semuanya laba kita, karena di dalamnya masih perlu kita sisihkan untuk HPP-nya, produksinya. Berapa HPP-nya? HPP produksinya. HPP produksi ini adalah beli tepung dan lain-lain. Tadi kita ambil 38%, berarti HPP produksinya ya kita 38% itu untuk HPP produksinya. HPP produksinya 38%. Ya, anggap aja sama, kita konservatif saja. 56 kali 38%. 2 juta. Artinya kita masih mendapatkan untung 3 juta. Ya, 3.500.000. Itulah keuntungan bersih kita. Dan saya yakin keuntungan bersih ini akan lebih di atas perhitungan analisa ini, karena kita menggunakan beberapa cadangan di sini yang sebenarnya uangnya udah keluar. Ini biaya operasional juga biasanya lebih rendah dari yang kita cadangkan. Demikian informasi atau sharing dari saya. Detail dan kontak lebih langsung bisa hubungin di website saya www.vero.my.id. Terima kasih.